Safia sedang berada di ruang makan. Dia menata garnish masakan di atas mangkuk agar tampak lebih indah. Gimana Big? Bagus gak? Bagus sekali Non. Mas Gil ngizinin aku untuk kursus masak. Aku soalnya suka masak, tapi mau belajar lebih banyak lagi teknik memasak. Sayang. Gil dengan kebiasaannya yang suka memeluk sang istri dari belakang. Membiarkan bibirnya menempel lama di pipi Safia. Memejamkan mata meresapi aroma bunga dari wanita yang sedang mengandung anaknya. Bibi ke belakang dulu ya Non. Iya, terima kasih ya Big atas bantuannya. Safia mengarahkan tangannya ke kepala Gil. Mengendus aroma mus yang segar. Kamu wangi sekali Mas. Tiba-tiba Safia merasa lehernya berat. Saat tertunduk dia memperhatikan sebuah kalung dengan permata rubi hijau yang indah berbentuk hati. Masya Allah cantik sekali Mas. Kamu tahu ini adalah kalung yang punya nilai histori. Kalung ini didesain sejak berabad-abad tahun yang lalu. Kisah cinta yang abadi dari pemahatnya yang membuat aku tertarik selain desain yang indah. Duh, ini pasti mahal ya Mas. Ini bisa beli satu pulau, sayang. Apa? Mata bulat Safia kian membesar. Jangankan pulau, dunia pun akan aku beli untukmu, sayang. Gil kembali mendekap Safia. Siapa yang tidak akan kelepek-kelepek punya suami royal, tampan, romantis. Ya walaupun posesif dan gombalannya terlalu dipaksakan. Safia hanya berharap mereka tetap akur sampai maut memisahkan. Memangnya ini siapa pemilik aslinya Mas? Suapi aku makan dulu. Aku akan bercerita. Cuma itu saja sih gampang. Masih ada lagi permintaanku yang lain, tapi nanti saja. Gil duduk di kursi putih. Lalu memangku sang istri. Meletakkan kepalanya ke dada Safia dan mendengar detak jantung yang menjadi irama hiburan. Mas, gimana aku mau? Tetap seperti ini dulu. Gil membelitkan tangannya di pinggang Safia. Memejamkan mata. Dua pembantu yang hilir mudik membawa makanan sudah terbiasa dengan pemandang romantis itu. Bahkan mereka pernah menonton yang lebih hot dari itu. Sayang, aku sudah memikirkan nama anak kita. Mas, kapan gak sibuk di kantor? Aku mau cek kehamilan ke dokter ditemanin Mas. Sayang. Gil menyelipkan rambut panjang sang istri ke belakang telinga. Kamu tahu sendiri akhir-akhir ini aku memang sibuk. Aku udah gak sabar ngeliat hasil USG. Aku tidak mempermasalahkan anak kita lelaki atau perempuan. Aku hanya ingin anak kita selamat. Safia meletakkan kepalanya ke bahu Gil. Kalau anak kita kembar gimana Mas? Itu justru lebih baik, tapi aku harap gak bawel seperti saudaraku Kak Abela dan Kak Abelia. Tapi aku ngeliat keluargamu seru tahu, Mas. Aku ingin punya keluarga yang hangat dan penuh dengan cinta dan selalu ingat sama Allah. Insya Allah, sayang. Gil suka menyeka rambut panjang yang menutupi mata Safia. Aku yakin anak kita akan cantik sepertimu. Aku juga berharap anak kita mewarisi ketampananmu, tapi nggak sama sifat galak kamu. Senyum Gil sirna. Oh jadi kamu nganggap suamimu ini galak. Dulunya aku takut dan selalu keringat dingin kalau dekat sama kamu. Gil kian gemas dengan pipi merah Safia. Dia kecanduan untuk menempelkan bibir di sana. Tawa hangat memenuhi ruangan itu. Hanya dengan menatap sang istri saja sudah menenangkan Gil, matanya penuh binar cinta yang tak pernah sirna. Keesokan harinya Safia sudah janjian dengan Marwah. Kini Marwah sudah tinggal sementara di kos. Dia berubah pikiran karena tidak ingin menambah beban pikiran orang tuanya. Assalamualaikum, Wah. Safia mengetuk pintu kos itu. Marwah keluar dengan gamis maron dan jilbab hitam.
Wajahnya pucat dan kurang terurus mungkin karena masih syok dan banyak beban pikiran. Aku harus segera mengurus perceraian ini, Sa. Aku nggak sekuat Sayyidah Asyah yang menghadapi suaminya model Firaun. Safiyah mengulum senyum. Iya wah, kamu memang harus lepas dari jeratan suami tukang selingkuh yang 11-12 sama Firaun. Tapi, masalahnya. Marwah menatap Safiyah yang mengenakan gamis hijau lumut kesukaannya. Dompetku ketinggalan di rumah si Mas Yusuf itu loh. Astagfirullah, yang benar kamu. Safiyah sudah diwanti-wanti oleh Gil agar tak bertemu dengan pria lain apalagi Yusuf. Aduh gimana ya? Kamu punya gak nomor HP Mas Yusuf? Mana mungkin aku punya. Terakhir kali HP-ku dilempar dari helikopter waktu aku masih menyimpan nomor Mas Yusuf. Marwah baru bisa tersenyum mendengar betapa Gil menjadi suami yang posesif akut. Kamu beruntung punya suami seperti Mas Gil, tapi agak lucu juga sih. Lucu apanya? Dia posesif seperti itu. Kadang bikin emosi. Ayo, kita minta ke Mbak supir aku saja. Minta tolong sama Mbak untuk ambil tas kamu di rumahnya. Ya sudah. Aku tutup pintu dulu. Woi, lo istrinya Mas Adam kan? Ananta menarik kerudung Marwah. Astagfirullah, kamu kenapa? Safiyah memperhatikan wanita yang dulu menjebaknya dan kini juga telah merebut kebahagiaan Marwah. Lepas tangan kotormu. Safiyah mendorong Ananta. Ananta memicingkan mata menatap mata indah yang sangat ia kenal. Suara itu juga tidak asing baginya. Safiyah, kamu mengingatku. Dulu kamu membuatku dibenci satu kampus. Kamu juga menyebarkan fitnah. Memang benarkan lo tidur dengan pria asing itu? Duh udah jadi aja. Bentar lagi mau berojol lo. Safiyah mengepalkan tangan. Menarik napas dalam-dalam. Beristighfar. Kamu gak pernah berubahan, kamu awalnya pura-pura baik, tapi itu karena semua orang memujimu. Sekarang aku puas. Kamu dianggap mencoreng nama baik kampus. Sekarang malah Hamidun. Ahaha, kasihan sekali ya gak ada bapaknya. Siapa bilang? Marwah pasang badan. Kamu harus tahu jebakan kamu sama Safiyah yang membuat nasibnya beruntung sekarang. Kamu tahu siapa ayah dari anaknya? Terakhir kali Ananta ingat sekali waktu di klub malam itu, wajah Safiyah seperti monster dan dia menawarkan pada seseorang yang sedang mencari teman tidur temannya. Kebetulan dia minta wanita jelek. Pasti bandot tua yang udah bau tanah. Hahaha. Marwah mengambil ponsel di tangannya. Lihat ini. Ananta hampir jantungan menatap wallpaper ponsel Safiyah. Memperlihatkan Gil sedang menempelkan bibirnya di bibir Safiyah. Wah. Safiyah lekas mengambil ponsel yang menunjukkan betapa bucinnya Gil padanya. Nggak mungkin. Itu bukan CEO Daisy Group kan? Aku tahu sekali. Dia dari keluarga kaya mana mungkin mau tidur sama cewek jelek yang lagi mabuk. Pelak. Marwah geram juga dengan pelakor itu. Dasar gak tahu diri. Kamu gak merasa bersalah sama sekali. Malah melakukan kesalahan yang sama. Allah pasti gak akan biarkan kamu hidup dengan tenang. Sayang. Yusuf datang. Mas. Ananta memeluk Yusuf dengan manja. Marwah menoleh ke arah lain. Menahan rasa sesak yang mengepul di dada. Kita harus bicara. Aku tidak mau cerai. Aku akan menikah dengan Ananta supaya skandal ini cepat berakhir. Apa? Dua bola mata Marwah hampir keluar. Kamu pikir bisa berlaku adil? Poligami itu sunnah, wah. Mas lupa pelajaran hadis dan sunnah. Ada beberapa hal yang kita tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti Rasulullah.
Kamu pasti tahu salah satunya apa? Poligami. Rasulullah tidak menganjurkan poligami. Ingat mas, kamu bukan nabi. Adam lupa bahwa Marwah adalah lulusan jurusan dakwah yang paham sunnah. Kamu sudah jadi Sumai Dayuts mas. Pernikahan ini sudah tidak sehat daripada aku dan kamu semakin berdosa karena pengkhianatan ini. Lebih baik kita berpisah. Tidak. Kamu akan tetap bersama denganku. Aku nggak mau mas. Adam tetap memaksa. Dia bahkan menyeret Marwah untuk pergi dari sana. Ananta mengikuti Adam dan berwajah ceria karena baginya lumayan bisa jadi istri kedua. Mas, jangan daslim sama aku. Aku nggak mau. Marwah meronta. Safiyah hendak membantu, tapi terbanting ke dinding. Kamu tahu bukan ayat yang memerintahkan untuk istri selalu menuruti suami. Surga ada di telapak kaki suami, Marwah. Jangan memaksakan ayat hanya untuk membenarkan perbuatan salah kamu mas. Lepas. Enggak. Kamu harus nurut sama aku. Marwah diseret untuk ikut bersama Adam. Safiyah berusaha untuk berdiri, tapi sulit. Sekitar 10 menit kemudian, Yusuf tiba di sana membawa tote bag hitam milik Marwah. Safiyah baru bisa berdiri. Mas Yusuf. Aku kesini hanya ingin mengantarkan barang milik Marwah yang ketinggalan. Safiyah menarik napas lalu membuangnya perlahan. Aku mohon mas. Marwah itu sangat baik, aku tidak ingin dia terluka. Dia sekarang bersama Adam yang punya sifat Firaun itu. Tenang, kamu jelaskan pelan-pelan. Mas Adam mau poligami. Dia gak mau ngelepasin Marwah. Tolong bantu Marwah untuk lepas dari suaminya yang gila, mas. Tapi aku tidak mau ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Safiyah termenung. Mulia sekali hati Yusuf. Seandainya Yusuf yang menjadi suami Marwah, pikirnya. Kenapa diam? Marwah ingin pisah. Tolong jauhkan saja dulu Marwah dari suaminya. Aku rasa Marwah dikurung. Mas tolong ya. Yusuf luluh kalau Safiyah yang meminta tolong. Baiklah. Mata Safiyah tampak menyala kembali. Tahu-tahu ponselnya bunyi. Mas Gil. Dia meneguk salivanya. Mas, aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Safiyah tampak terburu-buru. Dia rasa ada orang yang sedang memata-matainya. Tangan itu bergetar saat ditempelkan ke telinga kiri. Assalamualaikum mas. Pulang sekarang. Aku ada di rumah. Siang itu memang terasa panas. Namun, hati Safiyah semakin tertampar teriknya matahari. Safiyah semakin merasakan nuansa yang mencekam saat tiba di meja makan. Gil menyilangkan tangan dan wajahnya masam. Mas, aku bisa jelasin. Tadi aku ketemu Mas Yusuf karena dia mau ngembaliin barang Marwah. Gil masih saja tetap gusar. Dia menggerakkan ponselnya di hadapan Safiyah. Kalau begitu jelaskan soal video ini. Safiyah menutup mulutnya dengan tangan. Menyaksikan video masa lalu yang entah dari mana Gil dapatkan. Jelaskan ini, Suara Gil kini meninggi. Dua bahu Safiyah terangkat. Matanya memerah. Tak percaya masa lalu yang penuh dengan tipu daya dan dosa menjadi bumerang untuk hidupnya. Gil menyilangkan tangan. Apa benar yang ada di video itu kamu? Safiyah meneguk salivanya. Dua bola mata bulat yang indah itu mencoba mengingat kembali potongan ingatan buruk itu. Video itu menampilkan Safiyah yang melepas hijabnya. Berkumpul dengan geng paling hits di kampus. Yang menjadi permasalahannya adalah di dalam video itu Safiyah menyandarkan kepala pada bahu seseorang. Hal paling membuat Gil berang adalah Safiyah seperti saling berbagi rokok dengan pria itu. Ini kamu yang sebenarnya,
Gil memegang kepala dan mendongak untuk menarik napas. Kalau sampai semua orang tahu seperti apa kamu di masa lalu bagaimana? Kamu sekarang istriku. Safia berlutut hingga terisak di hadapan Gil. Mas, aku memang sangat bodoh di masa lalu. Aku terjebak pergaulan bebas. Aku akui salah dalam memilih lingkungan pertemanan. Hati Gil panas dengan kenyataan bahwa masa lalu Safia yang memang penuh dengan kesalahan. Safia sudah menduga masa lalunya pasti akan menjadi penghalang kebahagiaan. Sebab, ia tahu perempuan itu pasti dinilai dari masa lalu, tapi apakah Gil juga demikian? Aku sudah bertobat, Mas. Makanya sekarang aku mengenakan hijab dan aku sangat hati-hati dalam memilih lingkungan. Gil kini berdecak. Mas, demi Allah. Aku memang dulu salah pergaulan, tapi aku berusaha keras menjaga kesucian diri. Gil menepis tangan Safia. Apalagi yang aku tidak ketahui. Kamu. Ia memejamkan mata. Safia menahan isaknya. Mas, percaya sama aku. Demi Allah, aku tidak pernah mau menyentuh dan melakukan yang haram. Dulu aku memang bodoh karena terlalu penasaran dengan kehidupan. Cukup, Sa. Gil menjauhkan tangannya. Aku kecewa denganmu. Safia tak menyangka Gil ada orang kedua yang kecewa dengan masa lalunya. Setelah orang tuanya dulu. Kamu tahu resikonya ini. Gil menunjuk ke arah ponsel di atas meja makan. Kalau orang tahu di video itu adalah istriku. Perusahaan bisa bangkrut karena citra burukmu itu. Safia sesegukan. Tak tahu bagaimana caranya memperbaiki masa lalu. Hanya bisa memperbaiki di masa depan. Namun, tidak semua orang bisa menerima masa lalu yang buruk. Usai emosi Gil yang meledak-ledak, dia pergi meninggalkan Safia yang masih berlutut dengan tangis pilunya. Ya Allah, maafkan aku. Safia ikhlas jika dia diberi ujian seperti itu. Ia akan hadapi dengan lapang dada. Safia tak pernah menyangkal bahwa masa lalunya memang buruk. Dia terlena dengan pujian cantik dari orang-orang. Ia ingin lebih dianggap sebagai cewek gaul hingga tak berpikir panjang. Astagfirullah, Sa. Kamu harus kuat. Dia mengelus perutnya yang ditendang oleh janinnya. Safia tak tahu apa keputusan Gil selanjutnya setelah melihat masa lalu yang buruk itu. Sementara itu Marwah juga sedang menghadapi kesulitannya sendiri untuk lepas dari suami pengkhianat itu. Mas, buka pintunya. Kamu jangan zalim denganku. Seharusnya kamu yang merasa bersalah. Bukan aku yang harus merasa hancur seperti ini. Adam mengunci pintu kamarnya. Aku tidak akan menceraikanmu, Wah. Aku mencintaimu. Tapi kenapa kamu menyakitiku, Mas? Cinta itu seharusnya terasa menenangkan. Sekarang kamu bilang mau menikah lagi dengan Ananta. Sakit jiwa kamu, Mas. Marwah memukul-mukul daun pintu kayu. Tidak terdengar lagi suara Adam. Marwah masih tetap dengan pendiriannya. Dia tidak mau menjalani rumah tangga yang menguras emosi. Tentu saja Marwah yakin Adam tidak akan berlaku adil jika sudah berpoligami nanti. Ia mencari cara agar bisa keluar dari sana. Ya Allah, HP-ku ada dengannya. Marwah tidak bisa meminta pertolongan. Padahal dia ingin menelepon Safia. Namun, semuanya tampak buntu. Pintu terkunci, jendela teralis, dan kamarnya berada di lantai 2. Marwah menyeka air matanya. Dia tahu bukan saatnya untuk bersedih lagi, tapi ia merasa perlu melawan dan membebaskan diri dari suami macam Firaun itu. Aku harus tenang dulu. Marwah yakin hanya dengan mengingat Allah, dia merasa semua urusannya lebih mudah. Siang itu Marwah berwudu menunggu waktu zuhur dengan salat sunnah dan mengaji.
Dia ingin menumpahkan semua resahnya dalam doa. Tiba-tiba saja ada suara mobil polisi. Marwah bergegas melihat ke arah jendela. Mas Yusuf. Marwah memicingkan mata. Tidak berselang lama, ada yang membukakan pintu kamar itu. Bukan Adam, tapi beberapa orang polisi. Ikut dengan kami Nona. Hah? Saya salah apa Pak? Ibu tidak salah apapun. Kami justru membebaskan ibu. Marwah masih menerka apa yang terjadi. Tidak ada Adam di sana. Apalagi selingkuhannya juga. Marwah bertemu dengan Yusuf. Mas, ikut dulu denganku. Yusuf membawa Marwah ke mobil Alphardnya. Saat di mobil, Yusuf baru menjelaskan, Safiah meminta tolong padaku untuk menyelamatkanmu. Aku meminta tolong polisi untuk membantumu. Kamu bisa lepas dari suamimu dengan satu cara. Satu alis Marwah terangkat. Bagaimana? Kamu harus melaporkan Adam ke polisi atas kasus perselingkuhan. Aku akan membantumu dengan menyewa pengacara. Video perselingkuhan yang beredar sudah menjadi bukti yang kuat. Marwah mengerjapkan matanya. Tapi aku tidak memaksa. Kamu adalah korban. Jangan sakit sendirian. Dia juga harus mendapatkan hukuman atas perbuatannya yang berkhianat dalam pernikahan. Marwah menggigit bibir bawahnya. Dia hanya ingin pisah baik-baik, tapi Adam tampaknya memang tidak ada merasa bersalah sama sekali. Mas, boleh aku pinjam ponselmu sebentar? Aku hanya ingin memastikan satu hal. Yusuf memberikan ponselnya. Marwah mengetik nomor ponsel suaminya. Assalamualaikum, Mas. Jangan pernah berpikir untuk bercerai. Aku tidak akan menceraikanmu, Marwah. Mas, kamu gak pernah mikir betapa terguncangnya mentalku diselingkuhin. Terus kamu mau poligami sama selingkuhanmu. Supaya apa? Supaya citra kamu baik lagi di masyarakat. Terus gimana sama mental aku, Mas? Yusuf memberikan tisu untuk Marwah. Aku mencintaimu, wah. Ingat wah, Allah benci perceraian. Aku hancur Mas saat kamu bilang alasanmu selingkuh karena bosan. Aku saja kamu hianati apalagi Allah. Sekali lagi aku minta maaf Mas. Aku terlanjur sakit hati, aku akan melaporkan perselingkuhanmu ke polisi. Marwah terisak ke arah lain. Yusuf membiarkan wanita yang sedang patah hati itu menumpahkan segala kesalnya dengan tangis. Perasaan kasihan itu muncul pada diri Yusuf. Kejadian yang menimpa Marwah itu membuatnya berpikir 1000 kali untuk selingkuh. Betapa terlukanya hati seorang wanita yang sudah mengorbankan waktu dan tenaganya untuk keluarga. Nyatanya mereka mendapatkan pengkhianatan.